Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roma dengan NIM 1914214. Saya akan membahas mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah tahun 2019 sampai dengan 2020. Pertama, kita harus tahu dong apa itu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua. Satu, lembaga keuangan syariah bank, dan dua, lembaga keuangan syariah non-bank. Adapun beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, pada umumnya ya bank syariah, dua, bank perkreditan rakyat syariah, tiga, pegadaian syariah, yang keempat, sewa guna usaha atau leasing syariah, dan yang kelima, asuransi syariah, dan yang terakhir yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Di tahun 2019, aset keuangan syariah di Indonesia mencapai 1.468,07 triliun dibanding tahun sebelumnya. Adapun lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia yaitu pertama, pasar modal syariah yang memiliki porsi terbesar di keuangan syariah, yakni 56,14% atau 824,19 triliun. Kedua, perbankan syariah dengan porsi sebesar 36,60. Kedua, perbankan syariah dengan porsi sebesar 36,67% atau 538,32 triliun dari total aset keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah IKNB syariah yang memiliki porsi sebesar 7,16% atau 105,56 triliun. Hal ini mengukuhkan posisinya dalam ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia meraih peringkat pertama dalam Global Islamic Finance Report 2019, naik 5 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Kemudian di lingkup ekonomi syariah, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam State of Global Islamic Economy Report 2019. Indonesia menduduki peringkat kelima dalam State of Global Islamic Economy Report 2019 atau 2020, di mana pengembangan keuangan syariah menjadi salah satu faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia. Walaupun beberapa di antaranya mengalami pertumbuhan pasif atau bahkan mengalami penurunan seperti pada sewa guna usaha yang terus-menerus mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Namun, dalam industri lain mengalami pertumbuhan positif yang berdampak baik dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia ke depan. Sedangkan untuk di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, total aset keuangan syariah di Indonesia naik 20,61% atau 1.639,07 triliun. Sementara bank konvensional hanya naik 7,7%. Nah, dari sisi dana pihak ketiga, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,56% dan dari sisi pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,42%, jauh lebih tinggi dari bank konvensional yang hanya mengalami pertumbuhan 0,55%. Adapun prospek pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia mengarah ke sisi positif, di mana bank syariah mengalami penurunan sebesar 0,41 triliun, BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 triliun, dan pegadaian saya tidak mencantumkannya karena saya tidak kan saat mencari data di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian sewa guna usaha atau leasing dan asuransi syariah mengalami penurunan sebesar 2,51 triliun. Dan yang terakhir, Badan Mal wa Tamwil. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2019 dan 2020.